Pasangan tersebut kemudian masuk ke mobil dan melarikan diri dari kota dengan harapan bisa melarikan diri, tetapi tentara Atrox menemukan mereka. Mereka akhirnya diculik dan dibawa ke gedung Baraki. Ethan diikat ke tiang sementara Sarah diletakkan untuk dikonsumsi oleh Baraki yang ingin mendapatkan Yu Yiju di dalam dirinya. Mereka dikelilingi oleh tentara Atrox dan tidak punya jalan keluar. Sang jenderal memanggil Baraki, yang mendekati Sarah untuk mendapatkan Yu Yiju, tetapi tiba-tiba sebuah cahaya bersinar dari medali Ethan. Kekuatan medali tersebut meningkat, yang melepaskan kekuatan kuat, membunuh seluruh tentara Atrox dan membakar mereka menjadi debu, tetapi sang jenderal dan Baraki tetap tak terluka. Sang jenderal menyerang Ethan, dan kekuatan listrik yang keluar dari medali tersebut membunuhnya juga. Pada awal film, suara narator menyebutkan bahwa banyak orang berpikir bahwa zaman naga sudah berakhir. Tetapi kenyataannya, itu baru saja dimulai. Setiap 500 tahun, seorang wanita dengan kekuatan roh mistis dilahirkan. Dia memiliki kemampuan untuk mengubah ular menjadi naga terkuat dari semuanya. Sifat ular tersebut akan menentukan nasib dunia, karena ular baik akan menggunakan kekuatannya untuk melindungi alam semesta, tetapi ular jahat akan menggunakannya untuk menghancurkan dunia. Suara tersebut menyimpulkan dengan mengatakan bahwa sekarang adalah waktu untuk roh tersebut terbangun. Adegan beralih ke lokasi kecelakaan di Los Angeles. Sebuah lekukan besar terbentuk di tanah, dan penyebabnya tidak diketahui. Seorang pria yang sedang dikawal keluar berteriak bahwa sebuah binatang telah bangkit. Beberapa petugas polisi menyelidiki tempat tersebut, mencoba mengumpulkan bukti. Seorang reporter bernama Ethan Kendrick tiba di lokasi dan merekam video dari pola mirip sisik di tanah. Ethan sekarang kembali ke kantornya, tetapi tidak bisa berhenti memandangi sisik tersebut. Itu mengingatkannya pada cerita yang diceritakan mentornya, Jack, kepadanya 15 tahun lalu ketika dia masih anak-anak. Suatu ketika ayah Ethan membawanya ke toko antik milik Jack. Di sana, dia melihat sisik yang sama dan cahaya aneh dari dalam kotak. Asap dari dalam kotak menyelimuti Ethan, dan Jack menyadari apa yang terjadi. Dia berpura-pura terkena serangan jantung dan mengirim ayah Ethan pergi untuk mengambil obat, sehingga dia bisa berbicara dengan Ethan sendirian. Jack kemudian menceritakan kepada Ethan tentang legenda Imugi. Imugi, yang diterjemahkan menjadi naga dalam bahasa Inggris, adalah makhluk mistis yang hidup di surga dengan pengikut mereka. Setiap 500 tahun, satu Imugi dihargai atas perbuatan baik mereka dengan kesempatan untuk menjadi naga surgawi, naga yang lebih kuat dari semua lainnya. Tetapi untuk itu, Imugi harus menerima hadiah Yu Yiju dari surga. 500 tahun lalu, kesempatan serupa diberikan kepada ular, tetapi di antara mereka ada Imugi jahat bernama Baraki yang ingin memiliki Yu Yiju untuk dirinya sendiri sehingga dia bisa menyebarkan kejahatannya ke dunia. Surga tidak ingin memberikan kekuatan tersebut kepada Baraki, jadi mereka mengirim Yu Yiju ke bumi. Kembali pada tahun 1057, Yu Yiju mendarat di sebuah desa kecil di Korea. Surga kemudian mengirim pejuang terbaiknya, Bokum dan muridnya Haram, untuk melindungi Yu Yiju dari Baraki. Namun, Baraki yang jahat tidak akan mundur sampai dia mendapatkan Yu Yiju. Seorang gadis bernama Naren dilahirkan dengan tato di pundaknya, yang berarti bahwa dia dipilih untuk menyimpan Yu Yiju. Ketika Naren berusia 20 tahun, Yu Yiju di dalam dirinya akan terbentuk sepenuhnya. Sejak dini, pelindung Yu Yiju, Bokum, melatih Haram untuk melindungi Naren dan mengajarinya segala sesuatu yang perlu diketahui tentang Imugi. Dia memberikan Haram sebuah medali yang akan melindunginya sebagai penyelamat Naren. Akhirnya, Haram dan Naren jatuh cinta satu sama lain. Pada hari ulang tahunnya yang ke-20, desa mereka diserang oleh tentara yang dikirim oleh Baraki untuk menculik Naren. Mereka menghancurkan seluruh desa dan membunuh siapa saja yang menghalangi mereka. Para tentara kemudian memeriksa pundak setiap gadis untuk mencari tanda tersebut dan menemukan Naren. Mereka menculiknya, tetapi Haram datang untuk menyelamatkannya dan berhasil membawanya ke sebuah air terjun. Bokum berlari ke air terjun untuk menemukan medali Haram di tanah. Naren dan Haram telah melarikan diri bersama. Marah dan putus asa untuk mendapatkan Yu Yiju, Baraki yang jahat mengejar mereka sendiri. Kedua orang tersebut mencapai tebing dan hampir tertangkap. Mereka melompat dari tebing, bunuh diri, meninggalkan Baraki untuk menunggu 500 tahun lagi untuk Yu Yiju dilahirkan kembali. Setelah menceritakan kisah tersebut, Jack menunjukkan kepada Ethan tanda di lengannya, mengklaim bahwa dia adalah reinkarnasi Bokum dan Ethan adalah reinkarnasi Haram. Dia kemudian memberikan Ethan medali yang sama dan menyuruhnya untuk selalu menjaganya. Gadis dengan Yu Yiju telah dikirim ke bumi dan bernama Sarah. Mereka harus menemukan dan menyelamatkannya dari Baraki di kehidupan ini juga. Kembali ke masa kini, Ethan masih berada di kantornya. Dia meminta rekannya bernama Bruce untuk mencari seorang gadis bernama Sarah yang lahir dengan tato naga di pundaknya. Bruce tertawa, mengatakan bahwa ada ribuan Sarah Dila. Adegan beralih ke Sarah yang sedang berolahraga di gym. Dia dan temannya menonton berita dan melihat Ethan melaporkan tentang sisik yang ditemukan pagi itu. Berita tersebut membuat Sarah gelisah, jadi dia segera bergegas keluar dari gym.
Sementara itu, agen Frank Pinsky, yang sedang menyelidiki penemuan sisik tersebut, pergi menemui seorang ilmuwan yang mempelajarinya. Mereka telah menemukan bahwa sisik tersebut lebih keras daripada berlian dan tampaknya berasal dari reptil kuno. Tidak ada yang pernah melihat substansi semacam itu sebelumnya, jadi mereka tidak punya banyak ide tentang asal-usulnya. Sarah merasa tidak nyaman dan merasa hidupnya dalam bahaya. Temannya Brandy mengira berita dari sebelumnya hanya masuk ke dalam kepala Sarah dan mengajaknya keluar. Pada malam hari, 3 preman mengganggu Sarah di jalanan. Jack tiba di sana dan menjatuhkan para preman dalam hitungan detik sebelum pergi. Di tempat lain di kebun binatang, seorang penjaga kebun binatang mendapati Imugi jahat Baraki melemparkan seekor gajah ke udara. Seorang pria aneh berpakaian hitam mengawasi dari jauh. Penjaga kebun binatang yang ketakutan tidak bisa berkata-kata. Sarah sekarang berada di kantor polisi, menjelaskan bagaimana para preman dijatuhkan. Seorang reporter memotretnya untuk menulis cerita. Reporter tersebut ternyata adalah salah satu rekan kerja Ethan. Ethan melihat foto Sarah dan melihat tato di pundaknya. Dia akhirnya menemukan gadis yang membawa Yu Yiju. Pada malam hari, Sarah bermimpi seseorang mencoba membunuhnya. Ketika dia bangun, dia merasa nyeri di dadanya. Jadi dia menelepon 911 dan para medis mengantarnya ke rumah sakit. Temannya Brandy dan pacarnya pergi ke rumah Sarah untuk mengemasi pakaian dan membawanya ke rumah sakit, tetapi mereka mendapati ular raksasa Baraki. Dia membunuh Brandy dalam satu serangan dan terus mencari Sarah. Pria dari sebelumnya, yang ternyata adalah Jenderal Tentara Baraki, juga ada di sana. Keesokan harinya, Ethan dan Bruce pergi ke rumah Sarah, yang sedang diselidiki atas pembunuhan Brandy. Mereka mengetahui bahwa dia berada di rumah sakit dan pergi menemuinya. Ethan akhirnya bertemu Sarah dan memberitahunya bahwa dia ada di sana untuk membantu. Tetapi saat mereka berbicara, Baraki mengitari rumah sakit mencari Sarah. Ethan dan Bruce berhasil membawanya pergi dari rumah sakit, tetapi dihentikan oleh sang jenderal. Namun, sebuah mobil yang dikendarai oleh Jack menyelamatkan mereka. FBI sedang menyelidiki serangan Baraki di rumah sakit dan mengetahui bahwa ular tersebut sedang mencari Sarah. Agen Frank diperintahkan oleh bosnya untuk membunuh gadis itu begitu dia menemukannya, karena itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan Baraki. Sementara itu, sang jenderal memanggil tentara Baraki, yang disebut tentara Atrox. Tentara ini terdiri dari makhluk bersejarah seperti naga terbang dan Dautler. Jack mengantar Ethan dan Sarah ke pantai, dan dari sana mereka pergi ke rumah teman psikolog Ethan. Dokter tersebut menghipnotis Sarah dan menanyakannya tentang kehidupan masa lalunya. Sarah mengingat kehidupannya sebagai Naren dan bagaimana dia mencintai haram. Tiba-tiba, cahaya biru bersinar dari dalam dirinya, dan dia mulai melayang di udara. Ethan menenangkannya, tetapi Baraki menemukan mereka di sana juga. Mereka masuk ke dalam mobil dan melarikan diri, sementara ular raksasa tersebut mengikuti mereka. Keduanya berhasil melarikan diri darinya dan menelepon Bruce. Mereka bertemu dengannya di sebuah restoran, di mana Bruce menyiapkan helikopter untuk mereka agar bisa terbang ke tempat yang aman. Jack muncul di depan Ethan dan memintanya untuk membawa gadis tersebut ke air terjun, tempat ular baik bisa mendapatkan Yu Yiju, tetapi itu masih berarti bahwa Sarah akan mati. Ethan menolak. Tiba-tiba, Baraki mendekati restoran, membuat Ethan dan Sarah berlari untuk menyelamatkan diri. Ular tersebut mengikuti mereka di sekitar kota, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Pasangan tersebut berhasil sampai ke atap sebuah gedung pencakar langit, di mana mereka naik helikopter. Tetapi sebelum mereka bisa lepas landas, ular raksasa tersebut meluncur ke atas gedung dan menangkap helikopter dalam mulutnya. Ethan dan Sarah melompat kembali ke atap sementara helikopter tersebut terbang ke tanah dan meledak. Para pejabat telah menyimpulkan situasi tersebut sebagai keadaan darurat dan mengirim beberapa helikopter militer untuk melawan Baraki. Saat helikopter menembaki makhluk tersebut, Ethan dan Sarah melarikan diri. Helikopter militer berhasil menjauhkan makhluk tersebut dari gedung, tetapi kemudian diserang oleh tentara Atrox. Sekelompok naga menyerang para tentara dan segera mengalahkan mereka. Tank-tank militer besar bertarung dengan kelompok Dautler, tetapi tidak sebanding dengan makhluk-makhluk tersebut. Agen Frank dan rekannya Campbell akhirnya menemukan Sarah dan Ethan dan membawa mereka ke sebuah gedung yang aman. Namun, ketika mereka sampai di sana, Frank mengarahkan senjatanya ke Sarah. Dia diperintahkan untuk membunuhnya untuk menghentikan kekacauan. Campbell menembak mati Frank sebelum dia bisa membunuh Sarah. Dia percaya bahwa hanya Sarah yang bisa menghentikan Baraki untuk kembali setiap 500 tahun. Pasangan tersebut kemudian masuk ke mobil dan melarikan diri dari kota dengan harapan bisa melarikan diri, tetapi tentara Atrox menemukan mereka. Mereka akhirnya diculik dan dibawa ke gedung Baraki. Ethan diikat ke tiang sementara Sarah diletakkan untuk dikonsumsi oleh Baraki yang ingin mendapatkan Yu Yiju di dalam dirinya. Mereka dikelilingi oleh tentara Atrox dan tidak punya jalan keluar. Sang jenderal memanggil Baraki, yang mendekati Sarah untuk mendapatkan Yu Yiju, tetapi tiba-tiba sebuah cahaya bersinar dari medali Ethan. Kekuatan medali tersebut meningkat, yang melepaskan kekuatan kuat, membunuh seluruh tentara Atrox dan membakar mereka menjadi debu, tetapi sang jenderal dan Baraki tetap tak terluka. Sang jenderal menyerang Ethan, dan kekuatan listrik yang keluar dari medali tersebut membunuhnya juga. Sekarang, Baraki yang marah menyerang mereka berdua, tetapi ditahan oleh Imugi baik yang dikirim dari surga.
Kedua ular tersebut terlibat dalam pertarungan sengit, melilit satu sama lain. Mereka seimbang dalam kekuatan dan kemampuan, tetapi Baraki berhasil menjatuhkan Imugi Baik dan mendekati Sarah lagi. Melihat seseorang yang sekuat Imugi Baik dikalahkan, Sarah tidak punya harapan lagi. Dia akhirnya menerima nasibnya dan mendekati Baraki. Sebuah cahaya terang bersinar dari tatonya dan menciptakan bola ajaib yang melayang. Bola tersebut adalah Yu Yiju. Sebelum Baraki bisa mengkonsumsi bola tersebut, Sarah, yang bisa mengendalikannya, melemparkannya kepada Imugi Baik. Imugi Baik mengkonsumsinya dan berubah menjadi naga perkasa yang diinginkan Baraki. Sarah pingsan di tanah. Setelah berubah menjadi naga, Imugi Baik 1000 kali lebih kuat daripada Baraki. Ia menyerang Baraki dan melemparkannya ke tanah dengan mudah. Naga tersebut kemudian mencoba kembali ke surga, tetapi Baraki menggigit ekornya. Naga tersebut menyerangnya dengan api dan akhirnya membunuhnya. Naga tersebut kemudian mendekati Ethan yang memegang Sarah, dan melemparkan Yu Yiju dari mulutnya. Tubuh Sarah berubah menjadi asap ajaib dan membentuk wujud abadi dirinya. Dia mengatakan kepada Ethan bahwa mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti dan tersedot ke dalam Yu Yiju. Naga perkasa tersebut mengkonsumsi Yu Yiju dan terbang kembali ke surga. Berlangganan untuk video lebih lanjut seperti ini, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan suka untuk membantu saluran ini. Terima kasih telah menonton.